Itu info terakhir yang saya dapetin ya. Jadi kita akan sama-sama sharing di kelas ini. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada, mungkin udah pada ngelihat ya, semua ada semua bisa lihat di layarnya. Ada Mbak Putri. Jadi Mbak Putri adalah juru bahasa isyarat kita hari ini. Jadi teman-teman tuli mungkin bisa bantu untuk pin videonya Mbak Putri ya. Kalau mungkin belum tahu caranya pin video, tinggal lihat di layar kalian nih, ada di pojok paling kanan. Jadi sebelahnya kan ada mute, sebelahnya lagi ada titik 3 ya. Titik 3 itu tinggal diklik. Kemudian di situ ada pilihannya adalah untuk pin video kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman tuli bisa pin videonya Mbak Putri untuk bisa Mbak Putri bantu terjemahin kalian ke dalam bahasa isyarat. Ya. Nah, kemudian selama presentasi juga kita akan mute semua peserta ya. Jadi audionya peserta kita akan mute supaya nanti nggak ada iklan-iklan selama Mas Hada menjelaskan ke kita. Jadi kita akan mute, kemudian pada saat presentasi juga tolong dibantu teman-teman untuk videonya semua on semua. Jadi kami mau lihat nih teman-teman yang udah hadir hari ini yang cantik dan ganteng ya, kita mau lihat satu-satu wajahnya yang excited dengan kelas ya. Kemudian nanti pada saat Q&A baru kita akan buka lagi untuk audionya. Jadi teman-teman yang mau tanya bisa mungkin tanya langsung ke Mas Hada atau nanti bisa juga via chat. Jadi nanti Mbak Putri juga akan bantu untuk jelasin ke teman-teman semua kayak gitu. Atau nanti pada saat mau tanya bisa juga untuk raise hand ya, fiturnya ada fitur raise hand juga di Zoom kali ini kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku prolog. Sebelum lebih lanjut, aku lempar ke Mas Idan selaku moderator hari ini yang sangat kece. Silakan Mas Idan. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal. Saya Idan. Makasih ya Mbak Lina ya. Luar biasa banget nih openingnya. Semangat banget sore ini. Saya mau menyapa Mas Hada juga yang lagi di Jakarta. Halo Mas, selamat sore. Mas Idan, teman-teman semuanya. Terima kasih udah berkenan nih Mas berada di tengah-tengah kita, terus mau membagi pengalaman dan juga membagi ilmu nih mengenai tips dan trik berkarir di startup gitu ya. Mungkin sedikit sebelum kita mulai diskusi kita pada sore hari ini, saya mau menjelaskan dulu mengenai devaling itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi mungkin teman-teman udah pada familiar juga sama devaling. Kita adalah social enterprise yang tujuannya itu menghubungkan antara teman-teman disabilitas, penyandang disabilitas, teman-teman semua ke perusahaan-perusahaan untuk employment. Jadi kita tuh sebenarnya membantu teman-teman penyandang disabilitas untuk mencari kerja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen berkarir gitu ya, itu di bidang apapun ya, hospitality, mau di bidang startup misalnya yang akan kita bahas pada sore hari ini, atau bidang apapun, itu kita akan bantu untuk penempatan kerjanya. Gitu. Nah, di Bincang Kerja ini juga adalah satu sesi yang kita adakan setiap bulan sekali ya, sekali sebulan, dan kita membahas berbagai macam topik yang berhubungan dengan employment atau pekerjaan. Di bulan-bulan sebelumnya kita udah bahas gimana sih caranya berkarir di bidang pariwisata atau hospitality gitu ya, di industri pariwisata. Kita udah bahas juga kalau misalnya teman-teman tertarik di bidang digital agency, kita udah bahas juga. Dan kali ini, di bulan ini, kita bahas khusus mengenai startup. Makanya kita mendatangkan Mas Hada yang merupakan senior people partner di Gojek. Gitu. Kalau Gojek udah nggak perlu introduction ya, karena semuanya udah tahu Gojek itu apa. Gitu. Jadi kita berharap dari devaling teman-teman bisa mendapatkan info yang berguna, yang bermanfaat, dan bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan pekerjaan. Apalagi di situasi yang sekarang ini, di situasi COVID, semuanya serba susah, mencari pekerjaan juga mungkin juga lebih susah, makanya kita di sini memberikan informasi, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu. Nah, kalau gitu, ini udah jam segini, udah jam 5 sih di Bali ya. Jadi kita udah bisa mulai.
saya langsung lempar ke Mas Hada untuk memberikan informasi ke kita. Silakan Mas Hada. Siap. Selamat sore semuanya. Terima kasih Kak Lina, Kak Idan untuk perkenalannya. Senang sekali sore ini bisa ketemu lagi nih sama teman-teman di Valing dan juga yang sudah mau meluangkan waktunya ya sore ini untuk ngobrol-ngobrol bareng. Jadi tadi udah diperkenalkan Mas Idan, saya Hada, boleh dipanggil Hada. Nah ini kan sekarang kita ada di era yang mungkin kita nggak pengen ya, era yang tidak mudah gitu untuk kita semua. Dan di mana mungkin udah secara kesehatan kita perlu harus lebih waspada gitu ya. Terus mungkin ada teman-teman yang terdampak juga dari pekerjaannya gitu. Dan mungkin panjang kemana-mana gitu ya. Saat yang tidak menyenangkan, namun terima kasih pada Divaling gitu ya, tetap mau membawa semangat positif gitu untuk teman-teman dan mau menjadi perpanjangan tangan untuk teman-teman yang memang menginginkan tetap bekerja gitu ya, jadi bisa memberikan bantuan atau misalnya kayak arahan ya, panduan bagaimana caranya kita bisa tetap berkarya gitu ya di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saya akan share screen. Oh ya, semoga semuanya udah makan ya. Ini saya sengaja belakang Indomie. Ini salah satu makanan favorit saya. Semoga nggak ke-distract sama Indomie di belakang saya. Saya akan pindah ke screen. Oke, jadi sebenarnya topik agenda kita hari ini mau membahas persiapan karir secara umum, dan juga nanti saya akan share sedikit gimana sih bekerja di startup gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, startup itu adalah istilah sebenarnya ya. Istilah sebuah perusahaan di mana mereka tuh di masa awal atau di umur-umur muda gitu ya, ketika perusahaan itu baru berdiri gitu. Jadi mungkin kalau dulu teman-teman mendengar ada namanya BUMN atau korporasi global gitu ya, itu jenis perusahaan mereka yang sudah misalnya kalau korporasi global itu berarti perusahaan besar yang sudah beroperasi di hampir seluruh penjuru dunia misalnya gitu. Nah, startup ini adalah salah satu istilah itu. Kalau misalnya ditanya, iya. Nah, kalau misalnya mau ditanya kayak apakah startup itu harus selalu teknologi? Sebenarnya tidak, gitu ya. Tapi memang pada eranya, mungkin di zaman-zamannya 2015 dulu, gitu ya, di saat banyak startup bermunculan, mostly itu semuanya merupakan perusahaan teknologi, gitu. Namun sekali lagi startup itu sebenarnya hanya istilah untuk perusahaan-perusahaan yang baru mulai, gitu ya, baru memulai venture-nya. Nah, kalau misalnya dibilang sekarang, Gojek, atau mungkin perusahaan-perusahaan lain ya, seperti Tokopedia, Traveloka gitu ya, yang dulu disebut-sebut startup, apakah masih layak disebut startup gitu ya? Kalau melihat ukurannya, bisnisnya, mungkin sudah tidak lagi dibilang startup gitu ya. Kalau mungkin saya bisa berbicara atas nama Gojek gitu ya, kayak sekarang Gojek sudah beroperasi di setidaknya 5 negara, misalnya salah ya, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, 4 ya. Dan kita akan membuka operasi di beberapa area lain gitu ya. Sedangkan kita ada lagi kantor di India gitu. Jadi secara operasional kita sudah lintas negara, dan mungkin secara valuasi bisnis juga bukan lagi bisa disebut startup gitu ya. Nah ini dulu kan ngetren gitu kan, kayaknya orang-orang banyak sekali yang ingin kerja di startup, mungkin karena melihat di media sosial bagaimana kayaknya enak gitu ya kerja di startup. Nah ini saya akan share gitu secara umum sebenarnya ilmu bagaimana kita bila mau melamar pada sebuah pekerjaan gitu ya. Lalu interview kan saya bahas sedikit biar nggak terlalu panjang, sama terakhir nanti ada sedikit
hint mungkin ya bagaimana cara tentang bekerja di startup. Saya nggak akan bahas terlalu panjang, tapi background sedikit. Saya lulus S1 di ITB. Saya lulus S1 Geofisika tahun 2012 di ITB. Lalu 2014 saya lulus dari UPH. Kalau karir saya mulai itu tahun 2013. Saya mulai dari Bappenas, sempat di ASEAN Sekretariat, sempat di konsultan HR sebelum di Gojek, Willis Towers Watson namanya. Lalu 2015 saya masuk Gojek sampai hari ini. Ya, bullet-bullet yang lain itu adalah wirausaha yang saya coba jalankan di samping saya juga bekerja. Jadi ya lebih gitu. Ya, jadi kita bisa keep in touch buat yang ada Instagram. Saya ada di MC Suhada. Jadi kalau misalnya mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat terjawab, boleh disampaikan ke teman-teman di Valing atau juga bisa kita connect di Instagram ya. Oke, ini ada 5 agenda. Saya akan coba nggak terlalu dragging gitu ya, supaya waktunya cukup. Semoga saya bisa sampaikan di 20 menit. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, silahkan dicatat dulu. Nanti di akhir dari sesi baru kita buka sesi tanya jawabnya. Oke, teman-teman. Jadi ketika saya yakin teman-teman di Valing juga memprovide gitu ya assistance atau bantuan gitu terkait apabila teman-teman mau melamar pada sebuah pekerjaan. Ini adalah layaknya teman-teman mau berperang. Dua senjata ini adalah senjata yang penting teman-teman miliki, gitu ya. Dan ini adalah salah satu senjata yang teman-teman bisa asah, gitu, dan terus perbaiki dan sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Tapi dua hal ini adalah hal yang sebenarnya kalau misalnya kadang-kadang saya sering temui gitu sebagai praktisi HR gitu ya, orang-orang yang melamar, banyak orang-orang yang tidak terlalu serius gitu dalam mempresentasikan CV dan cover letter ketika mereka melamar pada sebuah pekerjaan. Nah, jadi akan ada 2 hal di sini pada saat kita mau melamar pada sebuah pekerjaan, gitu ya. Jadi mungkin biasanya teman-teman ketika ngelihat lowongan pekerjaan gitu ya ada di internet, misalnya dicari posisi misalnya staf keuangan misalnya gitu. Lalu ada job description-nya, kemudian apa yang akan dikerjakan oleh posisi ini gitu ya, tanggung jawabnya seperti apa, dan kemudian requirement atau syarat yang diperlukan sehingga teman-teman bisa daftar ke sana itu apa aja gitu. Nah, jadi sebelum teman-teman mendaftar, pastikan teman-teman membaca dengan seksama gitu ya. Paham bahwa mungkin biasanya juga di informasi lowongan kerja itu ada mungkin yang bagus gitu ya, yang lengkap, tapi ada juga yang nggak lengkap. Tapi yang perlu dipastikan adalah yang mau teman-teman daftar itu memang sesuai dengan apa yang teman-teman miliki kemampuannya. Jadi itu sebuah fundamental gitu ya ketika mendaftar pada sebuah pekerjaan. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita mau mendaftar pasti yang dilihat adalah skill ya atau kompetensi yang teman-teman miliki. Lalu kita masuk ke CV gitu ya. Ada namanya CV. Saya yakin teman-teman semua udah tahu CV itu apa, dan juga cover letter. Jadi CV itu adalah resume atau daftar riwayat hidup ya. Kalau bahasa Indonesianya kita sering lihat. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah CV teman-teman itu menarik. Jadi ibaratnya kita kalau baru pertama kali ketemu orang, CV ini adalah first impression ya. Yang harus dipastikan bahwa first impression-nya berhasil menarik perhatian gitu ya. Caranya bagaimana gitu? Bukan berarti CV yang menarik itu harus penuh dengan bunga-bunga gitu ya, atau gambar atau foto yang cakep banget gitu ya. Tapi CV yang menarik itu adalah sebisa mungkin terlihat profesional sesuai dengan pekerjaan yang mau dilamar, dan kalau bisa tidak lebih dari 1 halaman. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa teman-teman nanti ketika melamar itu CV-nya akan bertumpuk gitu ya, atau kayak akan beradu dengan banyak CV yang lain. Jadi kenapa dibilang menarik? Karena misalnya dari untuk satu posisi ada 1000 CV gitu. Bisa bayangkan 1 orang nih recruiter
harus memilih gitu, mana nih profil yang mau saya teruskan untuk saya baca. Ya, belum sampai dibaca isinya gitu. Untuk mendapat perhatian dibaca saja, itu impression tadi penting sekali. Nah, kedua, yang harus juga diperhatikan tuh adalah pastikan struktur CV-nya itu dari informasi yang paling penting yang teman-teman mau sampaikan. Ya, biasanya kan CV kita itu berisi misalnya informasi pribadi gitu ya, nama, terus apalah tempat tanggal lahir, alamat segala macam ya. Nah, dan informasi itu juga masih bisa dipilih teman-teman. Gitu. Oke, saya balik dulu ke struktur CV bahwa isinya itu biasanya kayak dimulai dari informasi pribadi, pengalaman kerja, ya ini bagian yang cukup penting, lalu latar belakang pendidikan, lalu segmen terakhir biasa segmen tambahan, ya biasanya seperti kemampuan bahasa lain, bahasa asing gitu ya, atau kemampuan lain yang tersertifikasi. Misalnya teman-teman pernah ikut pelatihan certified menjahit gitu ya. Nah, itu boleh ditulis gitu. Kalau memang mau melamar menjadi penjahit, misalnya gitu. Atau pelatihan akuntansi, kalau teman-teman mau mendaftar jadi staf akuntan, misalnya gitu. Untuk urutan ini sebenarnya dibebaskan. Maksudnya kayak misalnya ya, informasi pribadi gitu. Informasi pribadi itu sebisa mungkin teman-teman mencantumkan hal-hal yang relevan saja. Gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman orang-orang gitu ya menaruh informasi pribadi yang nggak relevan, misalnya seperti nomor sepatu gitu kan, terus tidak diperlukan misalnya mereka dikasih informasi tidak ditanyakan tapi mereka kasih nomor kartu keluarga gitu misalnya, atau nomor NPWP gitu. Nah, perlu diingat bahwa nomor-nomor tersebut adalah nomor yang sifatnya rahasia. Jadi apabila tidak ditanyakan gitu ya, dan biasanya itu ditanyakannya pada tahap-tahap terakhir gitu. Jadi tidak usah ditulis. Beda kalau misalnya di persyaratan kerja gitu, teman-teman disyaratkan mempunyai SIM A misalnya kayak. Nah, itu harus mungkin ya kalau misalnya diperlukan ditulis saja nomornya tapi disamarkan dulu gitu. Misalnya dihilangkan beberapa nomor. Yang penting teman-teman menyampaikan bahwa teman-teman punya. Ya, jadi sekali lagi kerahasiaan informasi pribadi itu perlu dijaga gitu ya. Lalu pengalaman kerja diurutkan dari yang paling baru gitu ya, terkini sampai yang paling lama, yang relevan saja. Lalu latar belakang pendidikan juga begitu ya, diurutkan dari yang paling baru ke paling terakhir sampai SMA saja, atau maksimal sampai SMP, karena biasanya ada yang mensyaratkan kan lulusan minimal SMA gitu ya. Nah, itu ditulis latar belakang pendidikan, dan segmen tambahan gitu ya, misalnya ada pencapaian atau segala macam. Itu. Jadi kurang lebih itu tentang CV. Nanti kalau misalnya mau lihat, saya bisa kasih lihat gitu ya, nanti di pas Q&A. Yang perlu diingat adalah CV itu lebih mending ya, lebih baik pendek namun berkesan daripada panjang gitu ya, kayak 3 halaman tapi nggak relevan. Misalnya mau daftar buat staf keuangan, tapi teman-teman tulis prestasinya juara lomba makan kerupuk gitu. Bukannya tidak patut dibanggakan begitu ya. Namun sepertinya kalau mau daftar jadi staf keuangan tidak ada hubungannya gitu untuk menjadi sebagai pemenang lomba makan kerupuk misalnya gitu. Ya, jadi bisa dipilah-pilah informasinya. Nah, ini ya hal yang kedua, tadi saya bilang ada 2 hal, adalah cover letter gitu, atau biasanya surat pengantar ya. Kalau misalnya teman-teman mau melamar pada sebuah pekerjaan. Nah, biasanya orang-orang tuh udah punya CV-nya bagus. Tapi ketika dia mau melamar, dia main langsung kirim aja. Gitu ya. Ibaratnya kita mau masuk ke rumah orang, kita nggak ketok pintu dulu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya cover letter ini gunanya ketok pintu. Ketika sudah dipersilakan, orang tuh akan masuk membaca CV kalian. Gitu. Jadi ini hal yang sama pentingnya. Ini hal-hal yang biasanya terjadi gitu ya ketika bikin cover letter. Biasanya main asal aja, kayak perusahaan ini misalnya PTA, tapi dibikinnya kepada tim HR PTB gitu. Kayak jadi, atau misalnya ditulisnya general sekali, kayak misalnya kepada Bapak Ibu di tempat gitu ya. Jadi rasanya seperti tidak sungguh-sungguh mau mendaftar pada sebuah pekerjaan. Jadi pastikan bahwa ada informasi yang disampaikan di body email supaya tim recruiter atau HR itu tertarik untuk melihat CV-nya. Ya, tidak perlu panjang,
tapi yang penting impresif, gitu ya. Ini contoh nyata waktu saya dulu ngelamar di Gojek tahun 2015. Jadi di body email, saya kirimnya lewat email, karena zaman dulu kan belum ada platform apa-apa gitu ya, pas apply, jadi lewatnya email aja. Ini cover letter yang saya bilang tadi, dan di attachment-nya saya tulis kurikulum vitae saya. Gitu. Dan ini saya lampirkan ijazah terakhir gitu ya, ijazah terakhir yang diperlukan saja gitu. Nggak perlu ditulis semua sertifikat segala macam yang mungkin belum tentu relevan. Nanti kalau diminta, silakan dikirimkan menyusul. Gitu. Nah, itu tentang CV dan cover letter. Saya masuk kalau teman-teman ketika sudah mengirimkan CV gitu ya, dan kemudian dibalas oleh tim recruiter, senang sekali pasti rasanya. Saat berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penampilan saat interview. Ya, bahwa sebenarnya penampilan itu merepresentasikan diri teman-teman dan penghargaan diri teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri. Hal yang perlu diketahui adalah teman-teman ketika melamar pada suatu pekerjaan itu harus tahu budayanya seperti apa. Jadi pada prinsipnya adalah lebih baik overdress gitu ya, kayak lebih baik terlalu dandan daripada enggak dandan sama sekali. Gitu. Kalau di Indonesia kita punya punya blessings gitu ya. Perhatikan kalau misalnya teman-teman mau interview itu disesuaikan dengan perusahaannya. Kalau di tempat saya sekarang kita kerja itu memang boleh pakai kaos, celana pendek gitu ya kalau ke kantor. Namun sebaiknya ketika interview, tadi saya bilang lebih baik overdress, ya setidaknya pakai kemeja gitu ya, celana jeans nggak apa-apa, pakai sepatu gitu. Jangan kalau misalnya teman-teman melamar di perusahaan yang BUMN gitu, biasanya kan BUMN atau ya BUMN itu mereka cenderung lebih formal ya. Jadi sebaiknya kita setingkat lebih formal gitu daripada yang seharusnya. Jadi kalau mereka biasa pakai kemeja, mungkin kita pakai jas misalnya gitu. Ya, atau blazer buat yang wanita. Sekali lagi batik itu paling aman. Nah, kemudian ini tadi yang saya bilang bahwa tidak perlu baju baru, tidak perlu baju mahal gitu ya. Tapi pakaian itu menunjukkan rasa hormat terhadap perusahaan, calon pemberi kerja, dan juga menunjukkan kepribadian. Ya, jadi pastikan bahwa pakaian yang dipakai itu nyaman. Jadi nggak perlu sampai misalnya kayak minjem ke tetangga gitu, kayak sehingga pas dipakai teman-teman nggak nyaman, malah sibuk gitu dengan baju yang belum pernah dipakai sebelumnya. Yang penting bajunya rapi gitu ya, sopan dan pantas gitu. Ya itu sedikit untuk sebelum interview. Nah kemudian setelah tiba gitu ya, kita interview sampai pada mungkin ada beberapa babak interview gitu ya, bertemu dengan HR, bertemu dengan calon manajernya begitu ya, calon manajernya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pastikan bahwa ketika melamar tadi ya, pada saat apply saja teman-teman pasti harus sudah paham gitu. Ini pekerjaannya itu apa gitu. Nah, ketika teman-teman membaca requirement-nya dan kemudian ada istilah-istilah yang tidak dipahami, sebenarnya itu salah satu indikasi bahwa teman-teman mungkin tidak cocok dengan pekerjaan itu. Jadi sebaiknya apabila melamar itu memang hal-hal atau misalnya tanggung jawab yang sudah disampaikan di job openings-nya itu sudah dipahami dengan baik. Ya, sehingga ketika pada saat wawancara kita nggak bingung, nggak gelagapan gitu. Misalnya teman-teman melamar jadi kasir, contoh ya. Pastikan teman-teman tahu gitu kasir itu sebenarnya tugasnya apa saja, dan teman-teman mungkin bisa reflect pada diri sendiri apakah saya punya kemampuan ini gitu. Selain misalkan kasir itu tidak hanya mungkin bisa matematika gitu, hitung-hitungan uang gitu untuk kembalian walaupun sudah ada mesinnya gitu kan, tapi juga mungkin punya harus misalnya gesit gitu kan, terus juga mawas diri misalnya gitu, terus harus bisa mengoperasikan komputer gitu karena ada sistem. Nah, pastikan teman-teman paham itu semua. Kedua, ini standarnya ya, dimanapun kita berada, kita harus bersikap sopan santun gitu ya. Jadi ya masuk standarnya, masuk ruangan kalau misalnya dipersilakan duduk baru duduk gitu ya, terus duduk dengan postur yang sopan gitu ya, tidak tiba-tiba kayak senderan gitu kayak lagi di warung kopi misalnya gitu.
Nah, kemudian senyum ya, senyum itu biasanya kalau buat saya bisa menghilangkan grogi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada saat wawancara kerja, ini yang teman-teman perlu ingat sekali ya, bahwa kita harus jujur dalam menjawab dan mengeluarkan semua pernyataan, namun harus berstrategi. Kenapa saya bilang harus berstrategi gitu ya? Interview kerja ini adalah proses pengenalan dua belah pihak. Jadi betul mungkin kita yang lebih butuh pekerjaan gitu ya. Tapi kita harus ingat juga bahwa ketika kita salah melangkah dan berpura-pura menjadi orang lain gitu, kita akan masuk dalam lingkungan yang kita nggak pernah tahu betapa menderitanya kita gitu. Jadi jangan sampai kita berusaha jadi orang lain, terus dilihat baik oleh pemberi kerja, terus kita diterima, pas sudah masuk, kita tidak nyaman. Cuma 3 bulan, habis itu kita resign. Atau mungkin bahkan kita tidak bisa memberikan performa yang terbaik. Jadi berstrategi yang dimaksud di sini adalah kita harus selalu jujur, betul, tapi nggak perlu semuanya kita sampaikan. Misal gitu ya, kalau ditanya, kekurangan kamu apa ya? Oh iya, saya tuh orangnya males. Gitu. Kayak ketika ada pemberi kerja mendengar kayak, oh kekurangannya males gitu ya. Kayak itu jujur sebenarnya kan, bahwa tadi saya bilang jujur gitu. Tapi perlukah itu disampaikan? Atau menurut teman-teman, apakah itu ada kontribusi positif terhadap proses melamar kerjanya ini gitu. Jadi rasanya tidak ya. Jadi mungkin itu yang harus dihindari. Gitu bahwa tidak semuanya perlu disampaikan. Kemudian yang terakhir yang harusnya dilakukan itu adalah ketika wawancara selesai, sebisa mungkin teman-teman memberikan pertanyaan balik kepada pewawancara. Gitu. Hal ini untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu antusias. Dan pastikan pertanyaannya memang belum sempat dibahas, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berkualitas gitu. Kemudian hal yang sebaiknya dihindari ketika wawancara kerja itu adalah tadi yang saya bilang ya, berusaha untuk menjadi orang lain. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa sepertinya saya harus begini nih, atau misalnya kata teman saya atau kata saudara saya yang pernah bekerja di sini itu harusnya begini gitu ya. Karena tidak ada formula yang tepat, teman-teman. Yang teman-teman perlu ingat gitu ya, kan mungkin rezeki juga sudah diatur begitu. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, tapi ingat tadi yang namanya jujur berstrategi. Nah, yang kedua, ketika teman-teman mungkin sangat menginginkan pekerjaan tersebut, secara natural biasanya kita akan canggung gitu ya, gugup. Nah, jangan sampai biasanya ketika kita gugup, kita jadi nggak bisa keluar nih kemampuan terbaiknya. Itu tentang wawancara kerja, lalu saya masuk ke nego gaji, ya. Nah, ini saat yang paling menyenangkan gitu ya, ngalah-ngalahin terima surat cinta nih biasanya. Ketika teman-teman ditawarkan surat penawaran kerja. Biasanya kalau misalnya teman-teman sudah bekerja sebelumnya gitu ya, profesional gitu, full time, nah terus ini mau pindah ke perusahaan yang baru misalnya gitu. Biasanya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman berharap kenaikan gaji itu hanya apabila memenuhi 3 aspek yang ada di depan. Ya, jadi yang pertama itu adalah apabila lingkup pekerjaannya bertambah besar. Yang kedua, apabila jenjang jabatan atau levelnya itu naik gitu ya dalam industri yang sama. Misalnya sebelumnya teman-teman jadi kasir, terus nanti pindah gitu ya, terus jadi supervisor kasir misalnya gitu. Terus ketiga, misalnya teman-teman ada perubahan peningkatan kebutuhan hidup, nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam ekspektasi gaji. Misalnya teman-teman harus ngekos gitu ya, atau tempat bekerja lebih jauh misalnya dari tempat tinggal, gitu itu bisa dipertimbangkan. Nah jadi ketika ada pertanyaan kayak berapa saya harus minta gitu ya kenaikan gaji, itu memperhatikan hal-hal yang 3 ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ditanya gitu ya, mau gaji berapa nih misalnya waktu interview, itu menunjukkan bahwa teman-teman komit akan memberikan kontribusi kepada pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi nggak kelihatan kayak ya saya ngikut aja deh Pak, pasrah misalnya gitu. Kesannya kan kayak belum masuk aja udah lemes gitu. Jadi itu sebaiknya dihindari gitu ya. Tapi juga jangan sampai berlebihan.
Misalnya kayak, iya saya mau gaji 3 miliar Pak sebulan gitu. Kayak mungkin saya belum pernah sih ketemu gaji 3 miliar sebulan sih. Gitu. Nah, kalau kita mau hitung matematikanya dengan kondisi teman-teman sudah punya pengalaman sebelumnya, ini saya mengambil average atau rata-rata industri saja. Ketika ada peningkatan 3 hal tadi, itu kenaikan yang bisa teman-teman dapatkan itu sekitar 30-40% ya dari pendapatan setahun. Ini di industri pada umumnya. Gitu. Mungkin ada industri atau jenis pekerjaan yang tidak sebesar ini, gitu ya. Jadi bisa diperkirakan bahwa jangan sampai nanti perusahaannya juga shock gitu kan, kayak oh gede banget nih, gitu, di luar budget segala macam. Sebisa mungkin teman-teman bisa baca situasinya sehingga bisa memberikan jawaban yang terbaik lah, gitu ya. Kemudian tadi saya bilang ya, kalau misalnya sudah diterima surat penawaran kerjanya, pastikan bahwa teman-teman mempelajari lagi ya, informasi yang ada di dalamnya, gitu ya, bahwa ruang lingkupnya itu sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan, gitu kan. Misalnya daftarnya sebagai staf akuntansi ya, nanti di surat penawaran kerjanya pastikan bahwa hal yang sama, gitu. Jangan sampai nanti pas masuk jadi staf keuangan atau staf hukum gitu, kayak oh saya nggak punya nih kemampuan ini gitu. Jadi itu harus diklarifikasi. Lalu kemudian perhatikan juga komponen gajinya gitu ya. Biasanya mereka menyebut di sana ini gajinya net atau dipotong pajak gitu ya. Sehingga nanti teman-teman tahu pada saat pulang setiap akhir bulan itu akan dapat berapa yang dikirimkan ke ke rekening biar nggak salah gitu. Intinya kalau mau ada negosiasi bisa kembali pada prinsip yang saya sudah sebutkan di depan tadi. Sehingga ketika kita mau menyebutkan sebuah angka itu ada dasarnya gitu ya. Itu tentang penawaran kerja. Nah ini saya mau share sedikit sebenarnya apa sih bedanya gitu ya kehidupan di startup gitu. Ini dari pertanyaan yang mungkin udah Mas Idan coba sampaikan ke saya. Jadi ada pertanyaannya adalah kenapa sih startup itu kata orang-orang ya bisa menjadi tempat berkarya yang optimal untuk generasi muda gitu. Apakah ini sepadan gitu ya dengan atau lebih baik gitu daripada kita bekerja di perusahaan yang konvensional atau lebih mapan. Untuk menjawab ini, saya nggak bisa bilang bahwa bekerja di startup itu lebih baik daripada bekerja di perusahaan konvensional atau perusahaan yang korporasi besar gitu ya. Ini tergantung lagi kepada teman-teman maunya apa gitu ketika bekerja. Saya yakin kalau misalnya ngomongin ya bekerja, saya maunya dapat uang, itu semua orang pasti mau kayak gitu kan. Tapi kan untuk kita bisa kontribusi, bisa mengembangkan diri, bisa punya karir yang progresif gitu, itu kan harus didukung oleh banyak faktor. Yang saya mau share di sini adalah, jadi kebetulan dulu sebelum di Gojek itu saya sudah pernah coba di beberapa jenis perusahaan gitu ya. Dan buat saya sejauh ini style atau culture dari budaya dari startup itu lebih cocok sama saya gitu. Kenapa gitu ya? Karena di perusahaan startup atau ya perusahaan startup gitu ya, ada dua hal ini triggernya yang membuat saya merasa bahwa ini tempat belajar yang luar biasa buat saya. Satu adalah lingkungan yang terus berganti gitu ya, jadi sangat dinamis. Kalau misalnya kita lihat perubahan terus dinamika yang terjadi di dalamnya, startup itu kayaknya juaranya gitu. Kalau misalnya contoh saja gitu ya, kalau misalnya ditanya kayak ini ada deadline nih, deadline-nya kapan? Kemarin jawabannya. Gitu. Jadi di startup tuh budayanya seperti itu gitu. Kita nggak bisa santai-santai gitu. Karena apa? Karena tadi poin yang kedua ini, karena kompetisinya juga luar biasa. Gitu. Kita masuk di era yang sudah beda dengan mungkin perusahaan-perusahaan konvensional gitu atau terlebih BUMN gitu ya yang mereka sangat secure dari segala aspek gitu kan. Startup biasanya munculnya baru sekarang-sekarang ini gitu di saat semua industri itu sudah ada pemegang pemain utamanya gitu. Jadi apabila kita tidak memperhatikan kompetisi, tidak beradaptasi gitu ya dengan kompetisi sangat sulit gitu.
Jadi itu hal-hal tersebut, trigger tersebut yang membuat kita sebagai, kalau misalnya apa sih sebenarnya manfaatnya gitu ya, atau hal-hal apa yang saya akan perlukan sehingga saya bisa beradaptasi di lingkungan startup. Itu adalah hal-hal skills yang ada di layar ya, 5 hal ini. Atau keahlian apa yang akan teman-teman dapatkan gitu kalau misalnya bekerja di startup. Yang pertama itu adalah rentang yang luas area pengalaman. Jadi seperti ibaratnya ruang bermainnya teman-teman itu akan sangat beragam. Ya, mungkin teman-teman akan masuk, dulu saya masuk tuh di bagian operasional gitu. Sekarang sejak 2017 saya pindah ke HR. Kan rasanya kayak itu dua spektrum yang ujung ke ujung gitu ya. Tadinya ada di bisnis, terus saya pindah ke HR karena apa? Saya punya passion di situ. Dan juga kebetulan ada peluang untuk melakukan itu di startup. Hal itu yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin gitu ya kalau di BUMN atau perusahaan yang sudah yang sudah jelas jenjang karirnya, biasanya itu sudah pasti. Oh, tahun kesekian teman-teman akan naik jabatan. Kalau mau pindah itu harus bagaimana? Itu semuanya sudah ada panduannya. Gitu. Nah, yang kedua, apa sih teman-teman yang bisa dapatkan gitu pembelajarannya di lingkungan startup itu adalah agility. Agility ini artinya adalah kemampuan untuk bergerak dengan cepat, ya, beradaptasi dengan cepat. Gitu. Kenapa? Karena fast changing environment tadi. Ketika lingkungannya dinamis, sudah mau nggak mau kita harus juga dinamis. Kalau nggak kita pasti ketinggalan kereta, gitu kan? Nah, yang ketiga itu karena kita tuh ada di lingkungan yang terus berubah, lalu kompetisinya juga luar biasa sengit, gitu ya. Jadi kolaborasi antar sesama itu jadi kunci. Kita nggak bisa misalnya jadi orang yang nyebelin gitu, atau saya nggak mau, saya bos nih, saya nggak mau ngerjain A, B, C gitu. Kayak di startup itu hampir semua orang tuh nature pekerjaannya sama gitu. Jadi kalau dulu gitu ya, saya di yang perusahaan konvensional, direktur itu nggak mau bikin presentasi PowerPoint gitu. Tapi di startup sampai direktur juga masih bikin presentasi. Gitu. Jadi biasanya hal-hal ini yang bikin kita itu jadi belajarnya lebih cepat gitu, karena kita kayak expose sama jenis pekerjaan yang mungkin level atas juga lakukan. Gitu. Yang keempat, karena tadi kompetisi yang sangat sengit, kita harus selalu berinovasi. Jadi nggak cuma produknya aja atau layanannya saja yang harus selalu berinovasi, gitu ya. Tapi kitanya dalam melakukan pekerjaan itu juga harus selalu berinovasi. Karena memang ada ruang di startup untuk melakukan itu. Gitu. Kita tuh kalau kerja nggak punya panduan yang saklek. Jadi kita boleh atau bebas untuk berekspresi. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah karena tadi ya juga competition yang sengit, kita sudah pasti kalau mau bikin sesuatu itu customer centric. Istilahnya kalau saya HR gitu ya, bagian SDM, saya harus lihat betul kebutuhan customer saya. Customer saya berarti adalah karyawan, gitu kan. Jadi saya nggak bisa bikin produk atau kegiatan yang tidak berdasarkan customer saya sendiri gitu. Nah, jadi begitu juga kalau misalnya teman-teman di bagian yang lain ya, di bagian produk, kalau misalnya di Gojek gitu kan, kita pasti harus lihat terus kebutuhannya kayak kira-kira butuh nggak sih layanan motor gitu di saat yang sekarang. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kita harus selalu lihat bagaimana customer kita. Gitu. Nggak bisa terlalu idealis gitu kan, kayak pokoknya intinya saya mau bikin motor-motornya bisa terbang gitu, kayak tapi nggak ada orang yang butuh motor terbang misalnya gitu kan. Nah, itu namanya customer centric. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi ya, bagaimana membangun karir di startup. Nah, ini yang unik dan yang jadi ciri khasnya startup. Sheryl Sandberg, salah satu tokoh inspirasional ya, beliau adalah CEO-nya Facebook, juga penulis buku gitu ya. Beliau bilang, careers are a jungle gym, not a ladder. Jadi kalau dulu kita tahu istilah bahwa jenjang karir gitu kan ya, jenjang karir dari bawah ke atas gitu. Tapi kalau misalnya karir di startup itu kayak jungle gym. Jadi ibaratnya hutan, lompat-lompat gitu ya. Jadi ini kombinasi dari keduanya ya. Hutan itu gimana sih? Hutan itu kan
mungkin nature-nya yang kuat, dia yang bertahan. Tapi bukan berarti sikut-sikutan ya, karena itu hal terakhir gitu loh. Kayak karena tadi nggak ada jenjangnya, jadi orang nggak ngerasa kayak tempatnya juga terbatas. Nah, kalau gym itu adalah kayak sometimes kita juga misalnya ini teman-teman ngebayangin trampolin gitu ya. Kayak untuk bisa melesat lebih jauh, kita harus turun dulu sedikit gitu kan. Nah, jadi kenapa dibilang kayak gitu? Sometimes kayak kalau kita mau naik lebih jauh, kita harus step back dulu, terus baru misalnya secara karir kita bisa naik. Atau pergeseran karirnya itu nggak semata-mata vertikal, tapi horizontal kalau di startup. Kayak buat saya bisa berkembang secara personal, ya kalau misalnya saya bisa expose ke banyak area of expertise gitu. Nah, itu buat saya perkembangan karir. Jadi nggak harus saya jadi direktur gitu, terus dibilang karir saya sukses gitu. Jadi itu salah satu karakteristik di startup. Ya, nah terus kalau misalnya ditanya gitu kan, skill apa sih yang harus kita miliki gitu supaya bisa diterima? Gitu. Sekali lagi kan kalau misalnya diterima itu bagian dari nasib juga ya, kombinasi antara nasib dan usaha gitu. Namun secara umum gitu, kalau misalnya ditanya skill apa sih yang dimiliki, udah pasti ya requirement atau syarat yang memang sudah dicantumkan untuk posisi pekerjaan apapun gitu. Jadi standar kayak ya kalau mau masuk pada sebuah pekerjaan ya harus punya skill-nya dulu gitu, harus memenuhi syarat dulu. Nah, kedua, ini yang biasanya bikin orang nggak kuat ada di startup adalah agility yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, jadi ada banyak orang kayak misalnya lulusan S3 dari Amerika gitu ya, masuk ke startup karena budayanya tidak sesuai, dia tidak mampu beradaptasi gitu ya. Akhirnya nggak lulus probation, akhirnya nggak bisa bertahan gitu. Karena tadi kemampuan beradaptasinya itu kurang baik. Jadi agility itu penting sekali. Nah, yang terakhir karena kalau misalnya tadi ditanyanya sekelas Gojek gitu ya, karena sekarang kita sudah bukan lagi startup gitu ya, perusahaan kelas dunia global gitu, di mana lebih dari 50% orang yang saya temui di hari-hari saya itu orang non-Indonesia gitu. Jadi sudah pasti kemampuan bahasa Inggris kalau misalnya mau di jangka panjang itu penting kita miliki. Ya, belajar bahasa Inggris itu bisa di mana aja, nggak harus lulusan Harvard atau Oxford gitu ya. Yang penting ada keinginan gitu. Saya pribadi juga belajar bahasa Inggris dari film kok gitu. Jadi nonton film kayak teksnya teks bahasa Inggris. Jadi kalau kita push diri kita itu pasti ada jalan gitu. Kurang lebih itu. Ya, maaf saya kayaknya molor dari janji saya. Semoga kita masih ada waktu buat tanya jawab. Mungkin saya kembalikan ke Mas Idan ya. Thank you Mas Ada yang mau tanya. Penjelasannya. Banyak banget kita dapat insight ya mengenai startup, mengenai proses wawancara kerja, mulai dari bikin CV-nya sampai urusan negosiasi gaji juga gitu ya. Ini kita udah ada beberapa pertanyaan nih Mas yang ada di chat. Jadi mungkin kita bisa mulai dari Mas Kristianto dulu kali ya, yang mau nanya langsung pakai bahasa isyarat. Ya. Nanti bisa dibantu sama Mbak Putri. Aku cari si Kristianto mana? Oke. Ya. Sudah ketemu Mbak Putri? Sudah. Oke. Silakan Mas Kristianto. Oke. Selamat sore. Kenalkan nama saya Anto. Saya dari Semarang. Oke. Saya mau tanya, saya dulu pengalaman pernah ngelamar kerja. Saya dulu pernah pengalaman ngelamar kerja di platform Kaliber. Ada lowongan kerja Gojek. Sudah sering melamar, udah berapa kali. Udah sering lama ngelamar sudah. Terus tunggu.
di Gojek. Terus saya menunggu, nggak ada balasan. Mungkin karena CV saya salah atau tidak sesuai dengan posisinya atau persyaratannya. Oh, kalau saya minat ngelamar di Gojek atau yang lain, CV DKV. Saya lulusan DKV. Saya mau ngambil posisi contoh seperti desain grafis. Sudah pernah ngelamar di situ, menunggu tapi tidak ada balasan. Pertanyaannya apa? Oke, jadi kesimpulannya dia tuh pernah melamar kerja di Gojek berapa kali dengan posisi di desain grafis. Dia lulusan DKV, terus dia tidak ada balasan. Nah, mungkin dia mikir apakah CV-nya salah atau tidak sesuai. Nah, misalkan sudah pernah melamar, terus mau ngelamar lagi, pulang, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kadang mungkin ada yang mikir, ngelamar terus, mungkin tidak sesuai atau mungkin ya sudah terisi atau bagaimana. Tapi dia terus ingin mencoba terus gitu. Itu apakah boleh, apa itu mengganggu perusahaan atau tidak? Gitu. Nah, gitu Mas. Mungkin bisa langsung dijawab. Siap. Terima kasih, Anto, pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sering saya dapat, gitu ya. Bahkan juga dari teman-teman saya, gitu. Saya udah lamar, tapi nggak dapat balasan. Nah, jadi mungkin teman-teman juga mohon pengertiannya, bahwa yang daftar tuh banyak terekam dengan baik, ya, dengan pantas. Namun memang sekali lagi, kalau misalnya belum dibalas itu bisa banyak hal, ya. Kalau masalah masuk itu pasti masuk, tapi mungkin memang kan dari situ harus dipilih gitu ya. Kita memilih yang paling sesuai untuk diproses lebih lanjut, gitu. Jadi mendaftar lewat platform atau Kaliber itu adalah cara supaya semua orang bisa dapat kesempatan yang sama. Namun apabila diproses lebih lanjut, sekali lagi itu yang saya bilang ya, itu ada bagian kombinasi dari nasib gitu ya, dan juga CV yang menarik gitu. Nah, pertanyaan apakah bisa sebaiknya daftar terus atau enggak gitu ya? Karena tadi sistem buat saya nggak masalah gitu. Itu justru menunjukkan kegigihan. Kalau misalnya teman-teman merasa ingin daftar, silakan daftar gitu. Tapi itu dia, pastikan bahwa memang teman-teman punya kemampuannya gitu. Atau kalau misalnya sudah ada balasan gitu ya, maaf tidak cocok gitu, teman-teman harus memperbaiki kayak isi dari CV-nya, atau mungkin ada konten yang disesuaikan yang kurang stand out gitu, yang kurang impresif. Jadi harus diperbaiki isinya. Jangan mengirimkan hal yang sama terus gitu kan. Jadinya kita juga nggak bisa tahu nih mana yang harus diperbaiki gitu. Oke, makasih ya Mas Hada. Berarti intinya teman-teman yang udah pernah ditolak sebelumnya jangan patah semangat, terus memperbaiki CV gitu ya, memperbaiki pengalaman, improve skills dan segala macam sehingga ketika apply lagi bisa diterima gitu ya Mas ya. Ini ada yang nanya juga Mas, kalau Gojek sendiri itu apakah ada karyawan yang difabel dan apakah menerima karyawan yang difabel sebagai employee di sana? Kemudian saya gabungin dengan satu pertanyaan lagi juga, apakah ada peluang bagi tunanetra bekerja sebagai content writer atau copywriter? Mengingat tunanetra itu memerlukan assistive device
dalam bekerja dan speed kerja yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan orang non-tunanetra. Sementara tadi Mas Hada menyebutkan bahwa bekerja di startup perlu kemampuan adaptasi yang cepat. Nah, kira-kira gimana nih Mas untuk ini? Oke. Tadi yang pertama ya, apakah ada teman-teman difabel gitu ya? Kebetulan tahun lalu dia baru resign gitu ya, tapi tim saya sendiri itu di bagian rekrutmen itu dia, maaf kalau tangannya nggak ada tuh namanya apa ya? Daksa. Jadi daksa Mas. Ya tuna daksa ya. Jadi daksa, ya. tangannya dua-duanya nggak ada gitu. Dan dia buat saya salah satu rekruter terbaik saya waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri pribadi pernah punya tim tunadaksa gitu. Jadi jawabannya ada ya. Di tempat lain saya belum sempat tanya gitu ya apakah ada atau enggak, tapi saya yakin kita tidak membedakan karena hal tersebut, lebih ke apa kontribusi yang bisa dia berikan gitu. Nah, kalau misalnya tadi apa Mas pertanyaannya tunanetra gitu ya, apakah kira-kira bisa? Buat saya kalau misalnya kemampuannya sudah ada dan memang terbukti gitu, buat saya selalu akan ada tempat dan kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya memang jago di content writer dan pernah memang posisinya dibuka gitu ya, buat saya harusnya tidak ada perbedaan gitu. Nah, yang mungkin yang memang perlu harus dipacu adalah tadi ya, walaupun mungkin speed-nya jadi lebih lambat rasanya, tapi harus terus mendorong diri sendiri untuk bisa menyesuaikan. Toh kalau sudah diterima, pasti kan ada guidance atau bimbingan juga dari manajernya gitu kan, kayak misalnya saya butuh ini selesai waktu kapan gitu. Jadi tidak usah khawatir sih kalau dari saya. Oke. Yang penting skill-nya ada. Oke, yang penting percaya diri sama skill, kemudian percaya diri akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, performanya oke gitu Mas ya. Ya, ya. Nah, ini ada yang mau sharing nih Mas. Jadi dari Mbak Rani, selama dia mencoba melamar ke perusahaan startup selama new normal kali ini, pandemi, Mbak Rani ini sering mengalami kesulitan, terutama kondisi pada saat karyawan perusahaan startup tersebut terkena dampak. Bagaimana pendapatnya Mas Hada untuk bisa bersaing dengan karyawan yang memang sudah memiliki pengalaman yang lama di startup. Nah, jadi lebih ke Mbak Rani ini meng-compare gitu. Dia yang belum punya pengalaman bekerja di startup dengan dengan pelamar lain yang memiliki yang sudah pernah bekerja di startup sebelumnya gitu, Mas. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Rani. Buat saya sih nggak ada istilahnya orang yang sudah lebih lama di startup itu punya keunggulan gitu. Karena saya aja tuh nggak pernah di startup sebelumnya gitu kan. Jadi ini juga pertama kali buat saya. Tapi kalau mungkin saya jawab dulu ke bagian pandemi ya. Saya menjelaskan juga bahwa ini tidak hanya terjadi mungkin untuk teman-teman mungkin yang punya kemampuan berbeda gitu. Tapi kalau saya boleh share bahwa kondisi dunia itu sekarang memang sedang melambat. Ya, termasuk bisnis gitu. Teman-teman yang mungkin yang punya usaha juga gitu ya. Saya kan dagang kopi nih. Itu juga melambat gitu teman-teman. Jadi jangankan kita mau terima orang baru gitu. Kita untuk survive aja nih, untuk nggak misalnya saya gitu ya, nggak harus PHK karyawan saya gitu. Itu aja itu kita udah struggle gitu. Karena memang perputaran uangnya juga melambat gitu. Orang-orang nggak keluar rumah. Jadi apalagi melamar pekerjaan. Saya rasa memang kondisinya sekarang sedang tidak menguntungkan dan menyenangkan. Kalau misalnya kita mau coba untuk masuk gitu ya. Tapi mungkin persiapan ini penting ketika nanti kita sudah recover, kita bisa pakai nih yang sudah dipelajari sekarang untuk mulai lagi gitu, menerjang atau daftar gitu ya, daftar pekerjaan. Gitu ya Mas, menjawab nggak Mas?
Ada yang saya lewat nggak? Yes, Mas. Terima kasih banyak. Kita langsung lanjut lagi ya. Ada pertanyaan menarik nih Mas di chat. Jadi Mas Ade kan tadi di awal sempat menjelaskan bekerja di startup tuh butuh kemampuan beradaptasi yang tinggi gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Taufik dari Yogyakarta. Gimana cara meningkatkan kemampuan kita sebagai karyawan baru dalam perusahaan itu untuk beradaptasi, Mas? Oke, menarik sih. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi ya. Oke, buat saya kalau kuncinya adaptasi itu adalah kita paham situasi gitu ya. Paham situasi dan juga kita punya clear guidance on expectation terhadap kita. Gitu. Jadi kombinasi tersebut sebenarnya akan sangat membantu kita. Gitu. Jadi ketika kita masuk di lingkungan baru, apalagi pekerjaan gitu ya, pastikan bahwa kita itu paham apa nih yang diharapkan kita masuk ke sini gitu. Itu jadi pegangan gitu ya. Ibaratnya kalau hidup nggak punya tujuan tuh biasanya kita jadi kemana-mana gitu kan. Nah jadi supaya kita bisa beradaptasi di hal-hal yang lain, nah misalnya kan kayak cara kerja, cara berkomunikasi gitu kan, kita berpegang dulu nih sama yang jadi tujuan kita. Nanti baru hal-hal yang lain mengikuti. Gitu. Jadi fokus menjalankan apa yang diharapkan kita deliver gitu. Oke, thank you Mas ya jawabannya. Kita lanjut lagi karena ini udah banyak banget ya, jadi kita mungkin pace-nya agak sedikit lebih kita tingkatin. Ada yang nanya dari Mbak Bernike. Ini Mbak ya, mohon maaf ya kalau misalnya ternyata laki-laki. Dia mau nanya tapi lebih ke startup. Ada compensation atau benefit apa yang spesial gitu yang dikasih sama Gojek spesifik nih ya. Terus lastly, how do you balance your working life in Gojek yang katanya flexible working time tapi pada mention dagang kopi itu gimana? Oke. Thank you Bernika. Kalau compensation benefit spesial jujur nggak ada. Kayak kita bahkan kalau misalnya orang pindah ke Gojek itu biasanya misalnya ada orang-orang yang bahkan pay cut gitu ya, gajinya dipotong gitu. Karena mungkin mereka punya value lain yang dilihat dari Gojek. Gitu misalnya kayak saya bisa kontribusi gitu, kalau di perusahaan sebelumnya saya nggak bisa, jadi saya nggak apa-apa gajinya turun. Gitu. Jadi kalau yang spesial, Gojek sebenarnya standar dengan tempat-tempat yang lain. Mungkin yang mau saya clarify, kalau misalnya dibilang kayak Gojek gajinya gede, nggak gitu-gitu juga gitu. Kayak standar aja sebenarnya. Terus how do you balance working life gitu ya di Gojek dan startup yang dibangun? Udah pasti ya. Jadi ini sebenarnya seperti buah si malakama gitu, apa ya istilahnya, kayak katanya kita ini flexible working time, betul. Jadi kita nggak perlu clock in, clock out gitu ya. Tapi sebagai trade-off-nya adalah kadang-kadang kita kerja tuh ya weekend masih kerja gitu. Atau misalnya bangun tidur gitu kan, kayak langsung kerja gitu, kayak nggak sempet napas dulu gitu. Tapi itu semua kalau misalnya kalau saya sendiri ya, saya ngelakuinnya dengan nyaman dan dengan passion gitu, nggak berasa jadinya gitu. Yang tadinya menyeramkan jadi lebih baik kayak gini gitu, daripada kayak saya harus dipaksa datang ke kantor tapi nggak ngapa-ngapain misalnya gitu. Dan hal ini biasanya fleksibilitas ini membuat kita lebih kreatif dan mau berinovasi sih kalau saya sendiri. Nah, gimana balance waktu sama venture lain yang saya bikin, udah pasti mau nggak mau ya butuh extra time gitu. Jadi istirahatnya jadi mungkin lebih kurang gitu kan. Terus ya personal time-nya juga jadi lebih berkurang gitu. Mau nggak mau memang sesuatu yang harus dipilih gitu. Nah, saya hanya merasa karena saya masih punya tenaga dan waktu, saya mau coba gitu untuk kontribusi di tempat yang lain. Saya bikin kopi, saya mungkin mau kalau nanti jalan mau bikin venture HR gitu ya, konsultan HR gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Thank you Kak. Ya. Kak boleh tahu nggak kalau fundingnya dasarnya apa? Apa fundingnya? Oh di mana di Gojek?
Bukan yang startup lo. Enggak. Saya ini masih modal sendiri kok. Oke. Bukan startup, bahkan ini UKM. Hidup UKM Indonesia. Hidup UKM. Ini tadi Mbak Bernika ya, yang tadi nanya Mbak ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan menarik yang saya lihat ya, dari Mas Nur Fauzi Ramadan. Mas Nur Fauzi Ramadan ini tunanetra. Beliau adalah masih mahasiswa tingkat awal di salah satu universitas negeri dengan latar belakang ilmu hukum. Menurut Bapak, apa saja yang perlu disiapkan oleh mahasiswa untuk planning dan upgrade kemampuan diri untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja, terutama di startup? Jadi posisinya dia tuh masih belajar, masih pelajar, masih mahasiswa, tapi udah ada ketertarikan untuk langsung terjun di startup nih. Gitu. Kira-kira ada preparation tertentu nggak untuk Mas Nur Fauzi atau teman-teman lain yang juga di posisi yang sama? Oke. Thank you Mas Nur Fauzi. Jadi kalau misalnya kita ngomong mau masuk kerja, gitu ya, biasanya kita harus shortcut nih kalau di startup ya. Karena tadi lingkungannya itu fast changing, kayak sangat dinamis gitu ya. Kita harus diri sendiri itu juga dipersiapkan harus lebih cepat gitu. Jadi sebisa mungkin ketika misalnya masih kuliah gitu ya, sudah tahu nih mau masuk misalnya, let's say background-nya hukum, saya mau jadi legal di perusahaan itu deh gitu. Nah itu udah tahu tuh kerjaan legalnya kayak gimana gitu. Jadi sewaktu lagi kuliah itu diasah ke arah sana gitu. Saya mau jadi legal corporate gitu, itu gimana? Karena kan beda ya kalau legal corporate sama jadi lawyer atau litigasi gitu, itu kan beda ya. Nah jadi persiapannya itu mengerucut ke arah sana gitu. Tapi juga jangan kita mungkin kan kita belum tahu ya kayak kerjaan di sana tuh akan pas atau enggak gitu, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang lain gitu kan. Nah, jadi yang penting itu adalah buat saya kerangka berpikir yang kuliah itu buat saya tempatnya membangun cara berpikir ya, cara menyelesaikan masalah gitu. Nanti di dunia nyata itu di mana kita diberikan real challenge-nya, cobaan yang benernya gitu. Nah, jadinya modal untuk bisa punya problem solving skill yang baik itu perlu diasah dari kuliah gitu. Nah, habis itu baru diarahkan gitu ya, fokusnya sesuai dengan yang mau. Kalau misalnya udah tahu mau masuk ke startup gitu. Thank you banget Mas Ada. Karena waktu udah menunjukkan jam 6 Rahmat persis. admin. Ya. Rahmat mau tanya dong, bisa? Masih bisa nggak? Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi nggak apa-apa. Mas Rahmat mau nanya langsung? Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk teman-teman. Perkenalkan saya Rahmat dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kebetulan tunanetra, profesional. Ingin tanya dong kepada Mas Ada yang dari Gojek. Kira-kira Mas, mohon izin, mohon maaf, bisa nggak, kan di Sulawesi Barat atau di Mamuju itu banyak nih teman-teman disabilitas yang mahir di bidang IT. Saya ingin menawarkan diri gitu. Bisa tidak kami disurvei dulu, kalau memang layak ya didatangkanlah Gojek di Mamuju. Nanti kami bantu untuk kelola gitu. Itu saja Mas, mohon izin. Makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas terima kasih. Nanti karena ini bukan wewenang saya, nanti saya diskusikan. Saya coba bahas dulu dengan teman-teman yang memang ada di bagian ini. Tapi terima kasih banyak atas semangatnya. Siap. Mungkin karena Divaling juga punya tujuan untuk menghubungkan teman-teman pencari kerja disabilitas dengan perusahaan.
Jadi kita membantu teman-teman disabilitas untuk mendapatkan kerja. Jadi mungkin kami juga bisa bantu, Mas. Nanti mungkin setelah ini mungkin bisa ngobrol dengan kita cari kira-kira peluang atau opportunity employment-nya di mana. Gitu. Jadi bisa juga ya. Kebetulan di sini ada Mbak Suri juga, founder dan juga CEO-nya di Valing. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Kak Idan, permisi, kedengaran suara saya? Iya. Iya, Kak Idan, tadi kan aku sempat tanya ya yang perihal bagaimana sih kita bisa melamar di startup ya dalam kondisi new normal saat ini. Yang tadi, ya, terus yang kayaknya yang keduanya belum sempat dijawab deh ya. Bagaimana sih kita bisa bersaing nih dengan karyawan-karyawan lainnya yang berasal dari startup seperti itu. Dan mungkin boleh dibantu juga nih ditambahkan dari pengalaman dari Kakak Muhammad juga nih yang mungkin sebelumnya nggak punya pengalaman di startup bisa bergabung dengan Gojek. Mohon dibantu, terima kasih. Oh iya, tadi Mbak nggak denger ya. Tadi Mas Ada udah sempat ngejawab loh. Dia bilang nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara pelamar kerja yang sudah memiliki pengalaman di startup dengan yang bukan. Karena Mas Ada sendiri juga sebelum bekerja di Gojek belum punya pengalaman di startup juga kan Mas ya? Yang penting Mbak, kalau saya boleh tambahin adalah kita punya skill yang dibutuhkan gitu. Itu kunci sih buat saya. Jadi nggak perlu background yang mentereng gitu, tapi memang misalnya posisinya butuhnya apa, ya kita punya kemampuan itu. Nah itu yang perlu ditunjukkan gitu lewat CV atau resume kita. Oh, jadi confidence ya, Mas Ada ya. Betul. Mbak Rani semangat ya Mbak ya. Tetap semangat Mbak Rani sama teman-teman yang lain juga yang sedang mencari pekerjaan di normal di masa pandemi ini. Semoga apa yang kita berikan kali ini di sesi kali ini itu berguna buat teman-teman juga. Terima kasih banyak ke Mas Hada terutama Mas yang udah meluangkan waktu selama 60 menit 1 jam di sini. Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan ke Mas Hada, boleh nggak Mas, mungkin Mas Hada share email mungkin, jadi teman-teman mungkin bisa tanya. Oke, saya share di chat aja ya. Yes Mas. Oke, itu Mas Hada udah share emailnya, mciptasuhada@gmail.com. Instagramnya juga di-share @mcsuhada, jadi teman-teman bisa DM, teman-teman bisa email kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Terima kasih Mbak Putri yang sudah setia selama 1 jam menerjemahkan. Terima kasih Mbak Putri. Makasih juga ke Mbak Lina dan ke Mbak Suri. Ini saya lempar lagi ke Mbak Lina. Silakan Mbak. Oke, jadi gimana hari ini? Mas Hada, terima kasih banyak Mas sudah sharing sama kita semua. Jadi hari ini seru banget sebenarnya sharingnya. Banyak banget pertanyaan tadi sambil ngeliatin chat. Wah, gimana harus direkap ini? Banyak yang nggak kejawab, mohon maaf ya. Tapi banyak banget yang nggak kejawab. Tapi jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau tadi mungkin ada yang agak kelewat pertanyaannya, jadi belum dijawab sama Mas Hada. Tadi kan Mas Hada udah ngasih kontak ya, by email ataupun by Instagram. Jadi kalau misalnya ada yang mau kontak lebih lanjut, bisa privately langsung ke Mas Hada by email ataupun by Instagram. Jadi mungkin kita agak susah ya kalau harus extend lebih lama dari 2 jam ya, Mas Idan ya. Nanti nggak selesai. Bisa sampai subuh kita. Sampai subuh kita ya. Karena seru banget topiknya Mas Hada, apalagi semua orang di masa pandemi ini siapa sih yang nggak cari kerja saat ini. Kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum kita closing, kita mau lihat dong wajahnya semua. Kalau boleh kita mau foto bareng, jadi kita biar punya dokumentasi buat semuanya. Boleh di open videonya semuanya. Yang bagi yang belum open video, please, tolong. Ngomong-ngomong, jadi kita ngelihat backgroundnya Mas Hada, saya jadi lapar ini. Iya, lapar ya? Tadi saya gagal fokus, lihatnya mie goreng, telur, mau Tuhan gitu kan. Abis ini aku makan mie, Mas. Oke, bagi yang belum masih off video, mungkin kalau nggak keberatan, boleh tolong dibantu untuk on-kan ya. Udah semua kah? Kalau boleh, kita hitung bareng-bareng ya. Tampilkan pose terbaik
kalian, oke? 1, 2, 3, smile. Ih, jeleknya. Oke, udah. Oke, udah. Ada lagi nggak sih? Oh, nggak, udah. Oke, udah. Mau lagi, saya lagi? Pose yang terbaik? Ya, lagi. Ayo, pose yang terbaik kapan lagi ya, gitu kan? Oke. Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, udah semuanya. Oke, terima kasih ya Thank you. semuanya. Thank you Mas banget. Fada, Terima Pak kasih Putri, banyak Mas semua Ida, teman-teman. Terima kasih, Mas Fada. Sampai ketemu semua Thank minggu you. depan penanya ya. dan teman-teman Semangat hari selalu ini. ya. Tetap semangat. Semoga pandemi segera berlalu. Terima kasih Amin. semuanya. Amin. Ya, bye-bye. Terima kasih Divali. Terima kasih. Sama-sama. Ditunggu lagi ya acara selanjutnya. Siap. Makasih ya. Terima kasih sudah setia sama acara ini. Kalian luar biasa. Recordnya bisa di YouTube Divaling ya. Nanti kami kasih linknya. Sama mungkin ini share materinya Mas Hada ada ya? Ada. Nanti dikasih sama Mas Hada. Oh, oke. Oke, bye-bye semuanya. Ya.